Film diawali sebuah adegan yang mencengangkan dan mencekam di mana terdapat seorang kewes cantik sedang dikejar-kejar oleh seorang primus atau pria misterius di sebuah tempat WC umum. Tak lama berselang, si kewes tersebut keluar sambil berlari menuju ke sebuah mobil. Tapi mobilnya terkunci dan dia pun memecahkan kaca mobil tersebut, lalu masuklah ke dalam mobil. Di mobil, si kewes pada saat menyalakannya tiba-tiba dari belakang diderek mobilnya oleh sebuah mobil. Sampai pada akhirnya dia pun kembali keluar. Pada saat dia berlari di tengah jalan tanpa melihat-lihat kanan kiri depan belakang, bruk! Akhirnya mobil menabraknya sampai dia nungging. Dan akhirnya pengejar itu pun pergi ke warung nasi padang. Sedangkan si kewes tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dia sadar setelah menjalani operasi sambil terus menemaninya di dalam kamar. Setelah penantian yang mencemaskan, datanglah suster yang bernama Suster Kona. Dia menyampaikan bahwa istrinya telah siuman. Scene berganti ke seorang detektif yang bernama Kemod yang sedang membeli boneka untuk ultah anaknya. Kring kring kring, tiba-tiba detektif Temor mendapatkan panggilan dari rekannya di kesatuan kepolisian bahwasanya ada kejadian kecelakaan yang harus segera diselesaikan. Keesokan harinya, detektif Temor bertemu dengan Wiwi untuk ngawangkong membicarakan kejadian berdua sampai kemudian mereka menikah. Dan Jennifer pun percaya kepada Wiwi bahwa Wiwi adalah suaminya yang sah. Adegan berpindah di suatu lembaga kepolisian yang anti korupsi. Di sana ada detektif Kemod yang sedang menginterogasi pelaku penabrakan yang bernama Maman. Maman menuturkan bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan belaka. Pada waktu itu dia tidak melihat sama sekali bahwa ada seseorang yang melintas di depannya. Lalu detektif Kemod menanyakan tentang mobil yang hilang milik Jennifer. Maman menuturkan bahwa dia melihat mobil derek berwarna putih dan mungkin itu yang membawa mobil Jennifer nggak pakai Lopez. Sementara itu, Wiwi sedang bercerita kepada Jennifer tentang semua kisah-kisah hidup mereka berdua. Dengan itu, Jennifer semakin percaya kepada Wiwi bahwa Wiwi adalah suaminya Jennifer. Sedangkan ortunya Jennifer telah meninggal 2 tahun yang lalu akibat kebakaran rumah. Tak lama berselang, datanglah Iwan ke rumah sakit. Dia adalah orang yang melihat kejadian sewaktu Jennifer tertabrak mobil. Maksud dan tujuan Iwan datang ke rumah sakit adalah untuk menjenguk Jennifer. Namun ketika Iwan datang ke rumah sakit, dilihat oleh Wiwi yang sedang mengamati pergerakan. Ada apa gerangan? Lalu scene berpindah kepada Jennifer yang sedang belajar kartu ingatan guna pencang sebelah. Tibalah mereka di sebuah rumah mewah. Di rumah itu mereka tinggal. Wiwi lalu bercerita kepada Jennifer sambil berkeliling rumah. Rumah tersebut adalah rumah yang mereka tinggali setelah mereka menikah. Setelah berkeliling rumah, Jennifer pun dibawa ke lantai 2, tempat tidur mereka. Kemudian Jennifer beristirahat. Tak lama berselang, detektif Kemod pun menelepon Wiwi untuk menanyakan kabarnya mobil Jennifer yang hilang. Jennifer malam pun poek. Setelah beraktivitas seharian, Wiwi pun menyiapkan masakan untuk disantap berdua dengan Jennifer. Di sela-sela makan malam, Jennifer menanyakan apakah dia punya teman. Wiwi menjawabnya, ya, kamu punya banyak teman. Lalu scene pun berganti pada Iwan yang telah kembali ke rumahnya dengan mobil antiknya. Tiba-tiba di sana sudah ada Wiwi. Kemod bergegas ke rumah sakit untuk menanyakan alamatnya Wiwi. Di rumah sakit, detektif Kemod bertemu dengan suster. Lalu suster memberikan alamat rumahnya Wiwi. Sedangkan di rumah Jennifer sedang melihat-lihat album pernikahannya dengan Wiwi. Dan dia membayangkan sedang wik. Setelahnya dia pun mencoba untuk menuruni tangga dengan memakai tongkatnya karena kakinya masih patah. Karena rasa curiganya sama Wiwi, Jennifer masih belum yakin bahwa dia adalah suaminya. Dan dengan Jennifer, suster menjelaskan bahwa dia punya foto-foto pernikahannya dengan Jennifer dan mengetahui tato yang ada di punggung Jennifer.
Di satu sisi lain, Wiwi meminta maaf kepada Jennifer atas kejadian semalam yang membuat Jennifer tersakiti dan Jennifer pun memaafkan. Setelah Pak Kemod mengetahui fakta lainnya, kemudian dia pergi ke tempat tato untuk menanyakan arti lambang tato yang ada di punggung Jennifer. Kang Tato memberitahukan bahwa lambang A memiliki arti alen dan sekaligus pada saat dicari di halaman internet, alamat rumah Jennifer diketahui dimaksud. Singkat cerita, Pak Kemod telah sampai di rumahnya Jennifer yang asli. Saat Pak Kemod mengetuk pintu dan tak ada jawaban, malahan pintunya tidak terkunci, maka insting kedetektifannya membara. Langsung masuklah dia. Ketika masuk rumah, terciumlah aroma-aroma bau tai. Dan Pak Kemod menelusuri dan balik lagi ke kamarnya sambil berpura-pura kakinya masih terikat dengan ditutupi selimut. Pada saat Wiwi masuk, Jennifer pun pura-pura tidur. Dan saat Wiwi akan membuka ikatannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah detektif Komod. Lalu Wiwi pun kembali ke bawah untuk membuka pagar rumahnya. Di saat Wiwi sudah turun, Jennifer pun turun dan melihat tamu tersebut. Detektif Kemod pun masuk ke halaman rumah dan melengos. Jennifer pun memukul punggung Wiwi, namun Wiwi hanya merasa gatal. Kemudian didoronglah Wiwi dari atas hingga ngagilinding ke bawah. Sambil lemas, letih dan lesu, Jennifer pun melihat Wiwi yang akan menembaknya. Sesaat sebelum peluru diluncurkan, datanglah pahlawan hitam Pak Kemod yang mendorong Wiwi, dan Wiwi pun tersungkur nyungsruk ke tanah, sedangkan pistol yang dibawa Wiwi terbang entah kemana.